يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melangkah ke salah satu rumah Allah. Mudah-mudahan tercatat sebagai timbangan kebaikan kita di sisi Allah kelak. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita kelak diperkenankan untuk mendapatkan syafaat guna memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang saya hormati Ketua Musalla Al-Muslimin dan juga beserta jajarannya, juga Ketua Musalla Al-Awwabin beserta jamaahnya. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam ta'lim bulanan ya. Pagi ini kita insya Allah akan membahas hadis ke-15 berkaitan dengan akhlak terhadap diri, yaitu dengan berkata baik, akhlak kepada tetangga, dan juga akhlak kepada tamu. Jadi tiga akhlak ini dicakup dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini implementasi dari akidah kita, bahwa akidah itu tidak sekedar kepercayaan dalam hati, ucapan dalam lisan, tapi juga harus ada bukti konkretnya di kehidupan keseharian. Kata Rasulullah, dikaitkan nih iman kepada Allah dan hari akhir. Kita alhamdulillah sudah beriman kepada Allah dan meyakini adanya hari kiamat, bahwa kita semua akan berganti dari dunia ke akhirat dengan beragam ajal yang berbeda-beda. Tapi hakikatnya kita yakin kan, Bapak-bapak sekalian, yang sekarang udah meninggal lagi di mana mereka itu? Lagi di satu tempat transit yang namanya alam barzah atau alam kubur, di mana di alam barzah ada kenikmatan, juga ada siksa. Nah, Rasulullah mengaitkan dengan hari akhir itu adalah hari keabadian. Tidak ada lagi hari kematian. Kalau di sini orang sakit, badannya tidak kuat, maka dia akan
mati. Tapi kalau di akhirat itu Allah gambarkan di surah Sabihis yang kita sering baca, summa la yamutu fiha wa la yahya. Bagi ahli neraka itu mati enggak, hidup pun enggak juga. Jadi mereka merasakan penderitaan. Nah, agar tidak sampai seperti itu, maka bekalan kita harus cukup. Maka di antara bekalan-bekalan itu adalah akhlak mulia. Yang pertama, falyakul khairan. Upayakan dari lisan kita itu yang keluar adalah kalimat-kalimat kebaikan. Berapa kalimat dalam sehari yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh Allah. Di surah Qaf ayat ke-18 Allah tegaskan hal itu, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut seseorang kecuali ada yang mencatat, yaitu raqib dan atid. Sebagaimana yang kita kenal, dari 10 malaikat itu, malaikat raqib apa tugasnya? Mencatat amal baik. Sementara malaikat atid mencatat amal buruk. Maka lisan ini bisa mengantar ke surga, juga sebaliknya bisa mengantar ke neraka. Maka kalimat-kalimat yang baik itu, falyakul khairan itu, yang pertama lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Dalam sehari ini jangan sampai enggak ada kalimat-kalimat mukjizat Al-Quran yang tidak keluar dari mulut kita. Untungnya ini terbantu dengan sholat. Di sholat kita baca surat apa? Minimal Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Jadi lisan ini harus digunakan untuk membaca kalamullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran, khatamkan dalam sebulan. Bapak-bapak udah rutin belum? Khatam sebulan sekali. Jawab yang jujur, iya atau belum? Masya Allah. Tapi kalau Ramadan mah khatam kan? Nah, pertanyaannya kenapa di Ramadan khatam, di luar Ramadan belum khatam? Berarti ada yang enggak dilakukan gitu kan? Maka kalau kita mau khatam, ya minimal sehari itu baca 10 lembar. 10 lembar kalau tidak terbiasa itu berat banget. Makanya bisa dicicil. Dicicil itu berarti setiap ba'da sholat 2 lembar. Insya Allah dalam sehari khatam 1 juz. Sehingga dalam sebulan khatam 1 Quran penuh. Makanya kalau kita lihat pembagian juz itu ternyata bersumber dari hadis tadi. Baca khatamkan Quran dalam sebulan. Nabi tidak membaginya, tapi para sahabat yang menulis Al-Quran di masa Abu Bakar dan juga di masa Utsman itu mereka membaginya dengan harapan kaum muslimin bisa khatam setiap bulan. Lain halnya dengan susunan ayat. Nah itu mah tauqifi, langsung Nabi dapat dari malaikat Jibril. Surat ini taruh setelah surat ini, ayat ini taruh setelah ayat ini, itu langsung dicatat oleh pencatat wahyu. Tapi untuk pembagian juz itu ijtihadi, para sahabat yang berijtihad agar kita bisa menghatamkan Quran dalam sebulan. Nah, tidak hanya membaca ayat-ayatnya,
Tapi lebih indah lagi kalau kita memahami makna-makna dari ayat yang kita baca. Dan tidak ada alasan lagi karena sekarang sudah ada terjemahan makna Al-Quran. Bahkan tafsir pun sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kemudian setelah lisan kita digunakan untuk membaca Al-Quran, maka kebaikan yang bersumber dari lisan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis itu kan, man ro'a mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah tuh dengan kekuatan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, maka hendaklah dengan lisannya. Jadi ada kewajiban lisan untuk nahi mungkar, sebagaimana ada kewajiban untuk amar ma'ruf. Nah, sehingga falyakul khairon itu ini kadang harus ceriwis. Lihat kemungkaran, ya udah nasihati, jangan diem aja gitu kan. Kapan waktunya diem? Ya kalau tidak bermanfaat, maka hendaknya diem. Tapi kalau ada sesuatu yang membutuhkan lisan kita, ya harus hadir di situ. Seperti ya kayak taklim nih kan lisan yang harus berbicara. Kalau tidak bisa ngomong, ya gimana mau taklimnya? Maka urusan-urusan kebaikan jangan pelit. Nah, berikan nasihat yang baik, sehingga di antara tanda keberuntungan itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, ini tugas lisan. Auliyasmut ini kalau ada peluang untuk dosa, maka kita harus ngerem. Biasanya kalau banyak ngomong itu banyak salahnya. Coba deh ngobrol gitu kan, lagi ngopi, ngalor ngidul, kemana nih lisan? Kadang ngobrol kebaikan, kadang juga ngomongin orang. Nah, maka kalau udah ada ghibah, berhenti di situ, jangan dilanjutkan. Karena kata Allah, di antara orang-orang yang beruntung itu kan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka yang menghindarkan diri dari kesia-siaan. Kesia-siaan itu banyak dari mulutnya keluar kemaksiatan gitu kan, yang ngomongin orang, ngomongin yang tidak manfaat gitu kan. Termasuk kalau sekarang itu diwakili oleh tulisan, grup-grup WhatsApp, grup Instagram dan lain sebagainya. Di situ juga harus hadir kebaikan lisan kita yang diwakili oleh tangan kita. Kalau ada kebaikan, dukung. Kalau ada kemaksiatan, ya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Atau kalau mungkin malu, mungkin tidak bisa, minimal ada pengingkaran dari hati kita. Jadi ada hal-hal yang tidak senonoh gitu kan, ya harus kita ingkari, bukan kita ikut-ikutan gitu ya. Karena itu adalah tanda iman yang paling lemah. Jadi pengingkaran hati itu masih ada imannya, tapi lemah banget. Namun kalau pengingkaran pun nggak ada, wah itu imannya udah hilang gitu kan. Makanya kata Rasulullah, la yu'minul mu'min wa huwa yazni. Seorang beriman itu tidak beriman ketika dia zina. La yu'minul mu'min wa huwa yasri. Tidak beriman seseorang itu ketika dia mencuri. Wala yaqtulul mu'min hina yu'min. Dia tidak beriman ketika dia membunuh orang. Jadi imannya hilang tuh. Makanya ketika dia mencuri mati gitu kan, ketika berzina mati,
itu imannya lagi nggak ada. Makanya waliyazubillah, dosa-dosa besar itu diwanti-wanti oleh Rasulullah jangan didekati, karena ya pasti akan dihisab dulu. Banyak kan kasus su'ul khotimah gitu ya. Kasus su'ul khotimah, orang lagi nenggak minuman mati, lagi joget-joget di panggung mati gitu kan. Tapi kalau husnul khotimah, lagi sujud mati, indah banget gitu kan. Jadi kita harus waspada dengan peluang-peluang kemaksiatan itu, jangan hadir di situ. Nah, makanya fal yaskut, diam itu maksudnya adalah jika dari lisan ini keluar kalimat-kalimat yang mungkar. Makanya kadang diam itu emas gitu ya. Kalau tidak manfaat udah diam aja. Mendingan diganti dengan zikrullah. Makanya zikrullah itu ibadah lisan yang tidak perlu syarat dan ketentuan. Dia ibadah yang nilainya besar di sisi Allah, tidak seperti sholat perlu wudhu gitu kan, perlu ke masjid. Kalau zikrullah itu yang nggak boleh kan cuma di tempat yang terlarang saja, di toilet gitu kan. Tapi kalau lagi nyetir, naik motor, naik mobil, bisa zikrullah. Nah, tergantung digunakan atau tidak. Coba dari sini ke lampu merah saja, itu bisa 100 kali sholawat gitu kan. Tapi kalau dari hatinya tidak niat, ya sampai Lebak Bulus pun nggak ada 100 kali sholawat gitu. Dari rumah nih ke musola itu kan bisa 10 atau 20 kali kalimat thayyibah gitu kan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya jalan-jalan aja gitu kan. Nah, makanya kita harus peduli kepada yang namanya lisan, karena dia bisa mengantar ke surga, sebaliknya juga bisa mengantar ke neraka. Nah, para hadirin sekalian, dalam ilmu fisika ya, suara ini kan gelombang, dia ternyata tidak hilang. Semua yang keluar dari mulut kita nih, gelombang suara itu kan tersimpan rapi. Kemana larinya? Ke atas. Nah, makanya malaikat Allah itu menampung semua pembicaraan kita. Yang belajar fisika kan, gelombang-gelombang kan banyak bertebaran di udara gitu. Bahkan sekarang kita menangkap sinyal aja. Kalau dulu kan orang ngomong dari telepon itu masih aneh gitu kan. Nabi saja mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu kan aneh gitu kan. Tapi sekarang dengan teknologi yang kita temukan itu, dari benua Amerika ngobrol dengan di Indonesia. Nah, ini kan kecanggihan yang Allah hadirkan. Makanya mulut kita ini berapa ribu kalimat setiap hari itu tercatat rapi. Maka ini yang nanti disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah gitu ya, di ayat keempat itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini di yaumil hisab, bumi akan bercerita tentang peristiwa yang terjadi di permukaannya itu. Termasuk kata Rasulullah, si fulan bin fulan, kata bumi ini, sataqulul ardu ya Allah inna fulan bin fulan ya'malu kaza fi yaumi kaza fi waktu kaza. Ya Allah, si fulan nih dia melakukan ini di hari ini, tempatnya ini. Termasuk si fulan nih dia ngomong ini, tempatnya ini, bersama siapa gitu kan. Jadi rekaman CCTV itu diantara tanda betapa Allah itu maha kuasa. Sekarang kan perangkatnya ada, tapi kalau perangkatnya mati listriknya nggak bisa merekam. Tapi bumi yang kita injak ini dia akan berbicara. Nah, makanya falyakul khairan au liyasmut. Ini yang pertama.
Maka kita insya Allah mudah-mudahan niatnya agar dari lisan kita keluar kalimat-kalimat thayyibah. Minimal kata Rasulullah sehari semalam itu jangan enggak gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, minimal 100 kali. Nah, silakan mau dicicil gitu kan. Tapi minimal 100 kali mah jangan pernah luput gitu ya. Karena 100 kali itu Allah lipat gandakan jadi 1000 kebaikan. Kalau kita punya 1000 kebaikan tiap hari, insya Allah aman gitu kan di yaumil akhir kelak. Kemudian penggalan kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini urusan tetangga nih. Kata Rasulullah, hendaklah kamu muliakan tetanggamu. Tetangga itu dibatasi oleh Rasulullah yang rumahnya dekat dari rumah kita. 40 rumah samping kanan, 40 samping kiri, 40 depan, 40 belakang. Kira-kira satu RT ya. Satu RT itu tetangga kita. Ada tetangga dekat, tapi ada tetangga jauh. Yang dekat itu yang pintunya dekat pintu rumah kita. Maka mereka ini harus mendapatkan manfaat dari tetangganya. Jadi falyukrim jarah, memuliakan tetangga itu, kata Rasulullah, ya nisa al muslimat, wahai para ibu-ibu nih, la tahkironna minal ma'ruf, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, walau firsanasatin, meskipun hanya sedekah dengan tetelan kambing. Tetelan kambing mahal gitu ya. Meskipun dengan sop ceker gitu kan. Artinya kalau punya rezeki lebih bagi sama tetangga. Di hadis lainnya ya Aba Zarrin, ini perintah Rasul kepada Abu Zar, idza tabakhta maraqan, kalau kamu masak sesuatu yang berkuah, fa'aksir ma'ahu, banyakin kuahnya, airnya. Fal yangdur jarahu, kemudian lihatlah, perhatikan tetanggamu. Maksudnya kalau masak sayur bagi sama tetangga kuahnya, tapi ada isinya ya, jangan kuah doang. Kalau kuah doang mah kasihan gitu ya. Nah, ini sebentuk kepedulian Islam kepada tatanan sosial. Orang yang paling dekat dengan kita ya tetangga. Bisa jadi kita punya saudara tapi tinggalnya jauh gitu kan. Tapi kalau tetangga, ya itu yang dihadirkan oleh Allah untuk menjadi sahabat kita. Nah, kan beda suku, beda bahasa gitu kan. Kita nyatu di sini. Nah, panas dia dari Padang gitu kan. Punya tetangga orang Betawi, orang Jawa gitu kan. Itu Allah yang menghadirkannya untuk kita. Maka fal yukrim jarahu, jangan sampai tetangga itu enggak nyaman dengan keberadaan kita, sehingga nanti Nabi mengancam ya, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah si fulan enggak beriman, si fulan enggak beriman, si fulan enggak beriman, sampai 3 kali. Para sahabat kaget, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Kata Rasulullah, alladzi la yu'zi bawa'iqahu jarahu, di mana orang itu tetangganya enggak nyaman dari gangguannya. Jadi orang yang sering menyakiti, mengganggu tetangga, dia dianggap tidak beriman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk urusan tetangga ini, siapapun dia, agamanya berbeda sekalipun tak masalah. Makanya Rasul pun punya tetangga Yahudi. Kisahnya kan populer ya. Ini Yahudi anak muda, membenci Islam. Tiap Rasul keluar rumah diludahin gitu kan, dihina, dicaci gitu kan. Tiap hari seperti itu. Satu saat dia sakit nih.
Kemudian Rasul bertanya, kemana sih fulan yang biasa mencaci menghinanya? Sakit ya Rasul. Ditengok oleh Rasul. Ternyata pemuda ini melihat yang menengoknya itu Rasulullah. Sementara orang-orang Yahudi sesamanya enggak ada yang menengoknya. Nah, maka kemuliaan akhlak Rasul itu kemudian menghantar anak muda ini ikut masuk Islam gara-gara akhlak Rasul. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan. Ini memang berat gitu kan. Makanya kalau punya tetangga yang nyebelin, ya udah sabar aja. Itu orang yang Allah pilihkan untuk mendampingi kita gitu ya. Ya kita berharap gitu ya. Di antara tanda kebahagiaan itu kan 3 kan. Rumahnya luas, kendaraannya nyaman, punya tetangga yang baik. Nah, tapi kalau tetangganya kurang baik, ya udah berdoa sama Allah biar kita diberikan kesabaran. Tapi kalau nggak sabar, ya udah cabut, beli rumah yang lain gitu. Kalau punya rezeki. Tapi kalau nggak ada, ya udah sabar aja. Makanya kita jangan sampai jadi tetangga yang sering menyakiti tetangganya. Dalam hadis sahih ada disebutkan, sahabat menceritakan kepada Rasulullah bahwa si fulan rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, tetapi dia sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, dia di neraka. Jadi amalan soleh yang berkaitan dengan hablum minallah tidak sempurna kalau tidak diiringi dengan amal soleh yang bernama hablum minannas. Makanya kita harus memadukannya. Rajin ibadah iya, tapi akhlak mulia juga terjaga. Nah ini memang memadukan ini hal yang berat gitu kan. Tapi ya ini tugas kita. Kita harus soleh di sisi Allah, tapi juga soleh secara sosial. Nah makanya untuk soleh secara sosial kadang membutuhkan dukungan. Makanya kenapa kita harus rukun dalam kehidupan sosial. Di komunitas RT aktif, di musola aktif gitu kan, sehingga kita punya teman-teman yang baik yang bisa membantu kita dalam kebaikan. Sehingga dalam grup-grup itu kan biasa ada yang mendoakan, kita aminkan gitu kan. Nah karena kalau sendirian kadang berat, amar ma'ruf nahi mungkar sendirian itu capek gitu kan. Tapi kalau dilakukan secara berjamaah, insya Allah ringan adanya. Makanya kita bersyukur gitu kan, punya teman-teman yang solih gitu kan. Bahkan Nabi menganjurkan kita punya teman-teman yang soleh. Kata beliau, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ada keterkaitan, ketergantungan dengan agama temannya. Nah, sehingga falyahtar man yukhalil. Hendaklah dia memilih teman yang baik. Kalau temannya buruk, udah tinggalin aja gitu ya. Jadi kalau temannya baik, nah terus diperkuat, diperkokoh kebaikannya itu. Maka di samping kita berbagi kebaikan dengan tetangga, jalin silaturahim. Nah ini yang kadang momentum gitu ya. Idul Fitri kita ketemu tuh sama tetangga. Karena kalau sehari-hari kan kadang masing-masing sibuk urusan. Tapi kalau kita ada pertemuan, ada komunitas, kita bisa ketemu. Nah makanya bertetangga ini itu diantara tanda kebahagiaan gitu ya. Maka minta kepada Allah agar punya tetangga yang baik. Nah kemudian di dalam riwayat itu disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kan emang ahli kebaikannya. Beliau biasa
berbagi rezeki itu tidak nunggu momentum. Jadi kalau melihat tetangganya kira-kira membutuhkan bantuan, itu beliau langsung memberikan bantuan. Sebagai contoh, sebelum subuh, sebelum ke musola, ke masjid, beliau itu biasa mengetuk pintu tetangganya. Nah, kalau kita mah kayaknya agak sungkan gitu ya. Beliau mengetuk pintu tetangganya, adakah yang engkau perlu bantuan gitu kan? Kalau perlu beliau bantu gitu ya. Nah, ada yang sakit beliau jenguk, yaitu sebelum subuh biasanya. Beliau biasa bersedekah sebelum subuh. Nah, kalau kita sedekah setelah subuh gitu. Makanya sedekah subuh itu hanya dilakukan oleh orang-orang mulia gitu ya. Jadi memulai harinya dengan berbagi. Nah, dan itu dilanjutkan oleh anak cucu beliau, termasuk sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan yang terkenal itu kan diantaranya adalah Ali Zainal Abidin, ya, cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Sayyidina Husain. Beliau itu baru ketahuan gitu kan setelah wafat. Jadi di punggungnya ini ada bekas memikul beban berat gitu. Jadi beliau biasa membagikan karung-karung gandum ke fakir miskin sendirian. Nah, tetangganya itu tahu datanya gitu ya. Siapa yang miskin, yang butuh bantuan, siapa yang tidak gitu kan. Nah, beliau membagikan itu tanpa diketahui orang. Jadi yang menerima bantuannya nggak tahu siapa yang memberinya. Nah, baru ketahuan setelah beliau wafat gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sedikit banyak peduli kepada tetangga kita, bisa dengan silaturahim, bisa dengan berbagi tadi ya. Kemudian yang terakhir itu fal yukrim doifahu. Jadi di antara ajaran Islam kita diminta untuk memuliakan tamu. Nah, ini di antara sunnah yang memang sudah agak jarang ya. Jadi kita harus minimal rumah kita itu pernah dikunjungi tamu. Nah, sehingga kita bisa memuliakan tamu itu. Nah, tamu ini bisa jadi karib kerabat kita, bisa jadi kawan kita gitu ya. Makanya dulu itu ketika Islam berjaya ya, setiap rumah itu minimal dia punya ruang tamu, kamar untuk tamu, di mana di kamar itu ya tamu nyaman gitu kan. Sebelum ada hotel, sebelum ada penginapan gitu kan, musafir itu bertamu di rumah kaum muslimin. Nah, kalau sekarang kita yang tidak punya kamar tamu gitu kan, ya udah, karena memang lokasinya enggak cukup gitu kan. Tapi kalau bisa membangun rumah, upayakan ada kamar untuk tamu gitu ya. Dan kita diminta oleh Rasulullah memuliakan mereka itu selama 3 hari 3 malam. Kita tanggung tuh kebutuhan mereka, makan dan minumnya. Makanya kadang-kadang jadi ujian bagi kita nih, harus keluar uang kan kalau ada tamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan gantinya. Kalau kita berbagi, memuliakan tamu, insya Allah ada rezeki dari arah yang tidak kita duga. Itu dari Allah gitu ya. Makanya memuliakan tamu, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Ya, yang lazim kan yang kita kenal kan. Kalau dulu orang musafir dari mana mampir gitu, dia tamu kita, yang harus kita jaga keselamatannya, yang harus kita penuhi kebutuhannya. Nah, alhamdulillah kalau di kita sih sekarang mudah ya. Kalau enggak cukup rumah kita,
kan bisa kita sewakan gitu kan, penginapan atau hotel gitu ya, atau minim-minimnya kita bawa ke musola deh, ke masjid, nginep di masjid gitu kan boleh. Nah, apalagi kalau masjidnya kayak Masjid Al-Falah Sragen ya, itu disediakan spring bed gitu kan, atau di Jogokarian ada guest house-nya gitu kan. Nah di Al Muslimin bisa sebenarnya di atas kan nganggur nih beli apa namanya itu memang masjid percontohan ya, Jogokarian, Al-Falah itu pelayanan untuk umat gitu kan, untuk tamu tidur gratis, makan disiapkan. Bahkan sekarang banyak masjid pemuda tuh, di saat mana masjid-masjid rata-rata dilarang tidur di masjid, pelit banget gitu. Tidur aja nggak boleh gitu kan, padahal itu rumah Allah gitu ya kotor, emang tugas DKM membersihkannya gitu. Dia itu tamu Allah gitu ya, tamu Allah ya harus dimuliakan. Nah makanya ya minimal di masjid musola itu ada toilet gitu kan ya, alhamdulillah kita ada toilet gitu kan, karena musafir itu kan kadang darurat, nyari tempat yang layak nggak ada gitu kan ya, dia ke rumah Allah bisa nyaman di situ, dan insya Allah pahalanya besar gitu kan bagi pengurus-pengurus masjid dan musola. Nah jadi selama 3 hari 3 malam itu kebutuhan mereka harus dipenuhi. Ini hukumnya wajib bagi yang pemilik rumah, sahibul bait. Tapi selepas 3 hari 3 malam itu udah sunnah. Kalau kita masih kelebihan rezeki kita penuhi. Tapi kalau enggak ya enggak masalah, enggak dosa gitu kan. Jadi yang bertamu juga harus nauin diri gitu kan. Jangan sampai bertamu sebulan gitu kan, makan minum itu nyusahin orang. Jangan sampai mentang-mentang bertamu gitu ya. Jadi lebih dari 3 hari itu sunnah. Jadi enggak wajib kita menyediain sarapan, makan siang gitu. Tapi selama 3 hari kebutuhannya harus kita penuhi. Ya tentu sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Kalau pagi ya sediain lontong sayur gitu, atau kalau masak sendiri masak nasi goreng gitu kan, kopi gitu kan ya. Nah ikramud dhaif ini jadi karakter kebaikan orang Arab yang dilanjutkan oleh Islam. Dulu orang Arab itu kalau ada tamu, masya Allah, sampai-sampai gitu kan, kalau enggak punya hewan ternak yang disembelih, mereka mau nyembelih anaknya gitu kan. Ini kisah aja gitu kan, yang diceritakan oleh Al-Khutaiyah gitu. Ada di kalangan Arab itu namanya Hatim At-Toy. Hatim At-Toy ini terkenal dengan kedermawanannya. Kalau ada tamu itu langsung disembelihkan sapi atau kambing, siapapun dia gitu kan, bertamu udah dijamu dengan makanan yang enak gitu kan. Ini di masa jahiliyah. Makanya Islam melanjutkan tradisi kebaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, Islam pasti mendukungnya. Nah, jadi ini tradisi yang patut lestarikan gitu ya, memuliakan tamu gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu? Ya urusan lain gitu ya. Kalau nggak mampu, ya jangan juga memaksakan gitu ya, sampai harus berhutang gitu kan, nggak usah. Kita sewajarnya saja memuliakan tamu. Nah makanya dalam beberapa momentum gitu ya, ya alhamdulillah kita sudah seperti ada ubudiyah gitu kan,
Kalau ada saudara kita yang kesusahan kan, jangan tambah susah gitu kan, kita bantu tuh. Begitu juga seharusnya kalau ada tamu kita nggak mampu, ya mudah-mudahan di musola, di masjid bisa menampung gitu kan. Tapi jaminannya kita, jangan sampai dibiarkan gitu kan. Bisa jadi akhlak tamunya kurang baik gitu kan, ya kita yang harus menasihatinya. Nah, makanya nilai-nilai seperti ini itu butuh dukungan dari semua pihak. Nah, bagaimana agar kita bisa berkata baik, agar kita memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu tugas bersama yang harus kita hadir di situ. Baik, para hadirin sekalian, tinggal 3 menit lagi waktu syuruk. Saya cukupkan sampai di sini. Dilanjut dengan pertanyaan. Om Basuki biasanya tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan masalah alam barzah. Ya. Mendengar seringkali bahwa dalam alam barzah itu orang disiksa, kira-kira gitu. Berhenti disiksa ketika ada kiriman doa. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita memberikan sodakoh atau infak atau apa saja mengatasnamakan almarhumah, apakah itu juga bisa menghentikan orang yang sedang disiksa? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah tamu, Pak. Tamu itu kan kadang-kadang datang ke rumah, kadang-kadang datang ke masjid, kadang-kadang datang ke musola, Pak. Tamu juga kan? Yang ingin saya tanyakan, Pak, tamu ini tidak tiap hari, mungkin waktunya antara 3-4 bulan sekali. Tapi sama tuan rumah selalu ditinggal. Bagaimana itu hukumnya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang alam barzah, itu tempat transit yang cukup lama ya. Makanya bekalnya juga harus banyak. Salah satu bekal kita kan minta perlindungan dari siksa kubur ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Karena memang nyata siksa kubur itu ya. Di salah satu ayat Al-Qur'an itu an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Bahwa Fir'aun itu digiring dengan api di pagi dan sore hari. Digiringnya dengan api ya, kebakar gitu kan. Teriak kenceng-kencengnya, nggak ada yang dengar gitu ya. Dan siksa kubur itu nyata adanya. Beberapa fakta yang viral itu membuktikan keberadaannya. Ada seorang pemuda baru meninggal, belum 5 jam mau diotopsi, itu udah hancur wajah dan tubuhnya gitu ya. Bahkan yang
yang divideokan viral itu merekam gitu kan ya. Teriakannya itu ya kedengaran karena ada alat perekamnya gitu ya. Dibuka tuh jasadnya udah hancur gitu ya. Itu beberapa yang terekam. Yang tidak terekam jauh lebih dahsyat lagi itu ya. Makanya kenapa kita minta doa agar dilindungi dari siksa kubur. Nah, informasi dari Rasulullah SAW bahwa sedekah untuk ahli kubur itu meringankan mereka. Jadi kita mengatasnamakan almarhumah itu langsung dikirimkan oleh Allah. Makanya ada hadis yang menyebutkan ahli kubur bertanya, ini kenikmatan dari mana? Kemudian diberitahukan itu anak cucumu yang melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau kita punya anak cucu soleh, itu manfaat sampai kita di hari akhir. Tapi untungnya gitu ya, yang buruk kalau kita sudah menunaikan kewajiban mendidik anak cucu gitu kan, mereka jadi orang yang tidak kita harapkan, itu nggak nyampe keburukan mereka ke ahli kubur. Yang disampaikan itu adalah kebaikan. Tapi kalau yang tidak bertanggung jawab, nyampe juga gitu kan. Tidak mendidiknya dengan baik, dia melakukan kemaksiatan, itu nyampe dosanya ke ahli kubur itu. Nah, jadi sedekah, ibadah-ibadah lainnya termasuk umroh, haji, mengatasnamakan si fulan yang udah almarhum itu insya Allah sampai boleh. Apalagi sekarang ada Jumat berkah gitu ya, kita niatkan untuk ayah atau untuk bunda kita yang sudah wafat ya, itu nyampe insya Allah. Itu ya. Jadi boleh, termasuk kurban, kan sering jadi polemik kan, kurban atas nama almarhum, lah dianya masih hidup gitu kan, boleh. Jadi sedekah untuk almarhumah. Dan nilainya besar kan, kurban kan lumayan mahal kan, maka pahalanya juga besar. Nah, jadi seperti itu Om ya, insyaallah boleh bersedekah atas nama mayit. Kemudian yang kedua, tamu nih, dia datangnya berkala gitu kan, ya kita nggak bisa nolaknya memang. Tiap 3 bulan datang gitu. Mungkin karena bosan ditinggalin. Ya, 3 bulan sekali. Iya, jangan ditinggalin. Jadi meninggalkan tamu, ya kita enggak dapat kemuliaan gitu kan. Fal yukrim jaro dhaifa. Hendaklah muliakan, temenin gitu kan. Sewajarnya gitu ya. Kalau kita harus kerja ya mohon maaf gitu kan, kerja dulu, ntar ketemu lagi habis kerja gitu ya. Makanya ya tadi pentingnya punya ruang untuk tamu itu. Biasanya kalau kamar tamu itu pintunya pun tidak di dalam, jadi pintunya tidak terhubung ke ruang utama kita, dia dari luar gitu. Makanya ideal gitu kan kalau kamar tamu itu ya ada toiletnya juga di situ, sehingga tidak campur dengan keluarga, sehingga keamanannya terjamin. Ini yang ideal gitu ya. Nah, maka meninggalkan tamu tanpa alasan itu dosa. Nah, tapi kalau ada kepentingan gitu kan, ada tugas, ya kita titipkan ke orang yang di rumah kebutuhan mereka, nah itu nggak masalah. Tapi kalau setiap kali datang ditinggalin, itu berdosa, nggak boleh, gitu ya. Karena tamu itu datang ke rumah kita, itu kan atas izin Allah, nggak ujug-ujug dia datang. Tapi Allah ingin menguji kita. Nah, makanya ini ada yang unik dari hadis Nabi. Nabi itu pernah menyebutkan, Allah bisa menguji kamu dengan kedatangan seorang pengemis. Meskipun di tangan kirinya ada emas, kasih aja gitu kan. Dia mengemis, bisa jadi dia
ujian dari Allah. Kita dermawan enggak gitu kan? Kalau secara manusiawi gitu kan, dia megang duit, minta duit, kita kasih enggak? Ya enggak kita kasih gitu kan. Bahkan tampilannya enggak cocok jadi pengemis gitu kan. Bisa jadi itu ujian dari Allah untuk menguji kita. Makanya apa kata Allah di akhir surah Ad-Duha itu kan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun pengemis jangan kamu hardik. Ya kalau enggak mau ngasih mohon maaf gitu kan. Jangan ini mengasih enggak ngusir pula gitu kan. Enggak boleh. Bisa jadi ujian dari Allah. Nah, ada yang mengetuk pintu kita gitu kan, bawa karung gitu kan. Kalau kita punya beras kasih, kalau punya uang dikit kasih, nyenengin hati orang juga, pahala gitu kan. Kan mereka mah nggak minta yang banyak, dikasih 2.000 juga seneng gitu kan. Makanya kayak pengamen itu kan, itu harus dientaskan bersama gitu ya. Karena sekarang kan beragam cara gitu kan. Bahkan jam 10 malam masih ada yang ngamen gitu kan, pakai gending Sunda lagi kan. Waduh, semalam saya lagi ngaji di rumah sama anak-anak gitu kan, jam 10 itu masih ada ini. Ya udah, kita panggil aja dikasih. Nah jadi bisa jadi itu ujian buat kita. Makanya jangan keluar kata-kata dosa gitu kan, nyakitin gitu kan, nggak usah. Kalau nggak mampu membantu ya mohon maaf gitu kan. Jangan nggak bantu, ngusir pula, dikata-katain pula gitu kan, nggak boleh. Jadi kalau bisa muliakan semampu kita. Kalau nggak bisa ya upayakan jangan menyakitinya. Barangkali seperti itu ya, Bu Andi. Baik, hadirin sekalian, ada lagi? Monggo. Iya. Terjemahan bahwa amal manusia tergantung dari perbuatannya. Terus ada juga yang wa min amalakum itu yang amalanku amalanmu gitu kan. Semua dihisab menurut masing-masing perbuatannya. Iya. Tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa berkenaan dengan bersedekah untuk orang lain, untuk yang di alam barzah. Iya. Yang saya pahami adalah anak yang soleh yang mendoakan berdekat sama orang tua. Jadi kalau dibandingkan dari yang pertama adalah belasan amal manusia sesuai amalannya, tiba-tiba orang lain mensedekahkannya. Artinya amal orang lain itu Pak Ustadz, itu nyampe enggak itu? Gitu kan. Jadi pertanyaan itu Pak, jadi kalau anak soleh mendoakan orang tua itu udah wajar ya, soleh kita ini. Tapi kalau orang dalam barzah misalnya nih, orang dulu berbuat maksiat, berapa gitu, tiba kita sedekahkan ke orang itu gitu loh. Artinya yang si mayit ini dalam barzah ini nggak berbuat baik, tapi dapat sedekah ini. Kan banyak gitu di kita gitu. Kita doakan si fulan ini gitu, kita sedekahkan karena masih fulan gitu. Nah itu nyampe nggak? Padahal si yang berarti dia dulu ahli maksiat gitu loh. Itu demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat di Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Kemudian ada juga ayat di surah Al-Hasyr itu, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang beriman juga mendoakan orang-orang beriman lainnya. Nah, jadi yang tidak akan ayat yang pertama itu dosa itu masing-masing. Orang lain tidak akan menanggung dosa kita. Dosa ini kan kaitannya dengan amalan buruk kan. Lain halnya dengan amalan kebaikan. Orang-orang yang datang kemudian itu mendoakan orang-orang yang sebelumnya. Nah ini nggak ada ikatan anak soleh, nggak ada ikatan kerabat gitu kan. Makanya
di dalam lingkup ayat itu kita punya teman gitu kan, kita bersedekah untuk dia sampai gitu ya. Nah kemudian nanti ada seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayah atau ibuku sudah wafat, bolehkah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, boleh. Nah maka haji ini amalan besar, yang di bawah haji ya tentu lebih boleh lagi. Nah makanya untuk urusan kebaikan itu lebih luas. Nah kita bersedekah atas nama almarhum, kita pernah kenal gitu kan, insya Allah sampai. Nah makanya dari 4 mazhab itu sebenarnya yang menghadiahkan untuk mayit tidak sampai itu justru mazhab Syafi'i yang dianut oleh kita nih. Kalau Imam Syafi'i mah kekeh nggak sampai. Tapi mazhab lainnya justru sampai. Berarti kan kita yang Syafi'i pakai mazhab selain Syafi'i. Nah gitu ya. Sementara mazhab Hambali yang berpendapat sampai sama sekali tidak melakukan. Ada yang unik gitu ya. Di Saudi mana ada tahlilan sedekah gitu kan. Nah di kita tahlilan melulu gitu kan. Nah itulah keunikan di kita ya. Tapi pada intinya kebaikan itu baik untuk orang hidup maupun orang yang sudah mati sama-sama boleh. Nah dengan dalil tadi itu, orang-orang yang datang kemudian mereka mendoakan orang-orang yang sudah mendahului mereka. Nah begitu ya. Jadi insya Allah kita husnuzon kepada Allah gitu ya. Bersedekah untuk orang hidup, untuk orang mati sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pelit. Sesekali lah kita sedekah atas namakan orang tua. Meskipun tanpa mengatasnamakan, insya Allah sampai. Kan anak soleh itu ya investasi gitu kan. Tapi kalau kita sebutkan ini atas nama ayah kita atau ibu kita, itu lebih dahsyat lagi pahalanya. Karena Rasul itu nyuruh dalam doa saja itu sebut nama yang kita doakan, tidak secara umum. Kalau secara umum kan nyampe kan, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, masuk di situ. Tapi kalau kita sebut secara khusus itu lebih afdol lagi. Begitu. Dalam hal sedekah juga sama seperti itu. Baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.